Santapan Harian Kamis 9 Juni 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-51, ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-64. Namun kita akan membacanya di ayatnya yang ke-59 hingga ayatnya yang ke-64. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini, kami membuka hati dan seluruh jiwa untuk menikmati firman-Mu. Di dalam Roh-Mu yang kudus yang menerangi hati dan pikiran kami berserah. Amin. Yeremia 51 ayat 59 sampai 64. Pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahsea ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia Raja Yehuda ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya. Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. Kata Yeremia kepada Seraya, "Jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini, dan katakanlah, Tuhan, engkau telah berfirman tentang kota ini bahwa engkau akan melenyapkannya, sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan, dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat, sambil berkata, Beginilah Babel akan tenggelam dan tidak akan timbul-timbul lagi, oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya." Sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Sahabat Santapan Harian, Allah menyerukan pengumuman kepada penduduk Yerusalem bahwa Allah akan memperjuangkan perkara umatnya dan membalas perbuatan-perbuatan musuh. Itulah bentuk hukuman pembalasan yang akan ditanggung oleh Babel. Kemakmuran, kemegahan, dan kejayaan akan berubah menjadi kengerian dan ketandusan. Tuhan akan menghancurkan tembok Babel yang kokoh untuk mengeluarkan umatnya. Babel yang jahat telah merusak dan membunuh banyak orang di segenap penjuru bumi, dan Tuhan akan membalas hal itu. Tuhan berseru kepada orang-orang yang masih hidup dan terlepas dari Babel untuk mengingatnya. Bagian ini diakhiri dengan malapetaka yang akan menimpa Babel, di mana kejayaannya akan tenggelam seperti kitab yang digantungi batu dan dilemparkan ke sungai Efrat. Babel merupakan negara adikuasa yang penuh kejayaan, kokoh dan menakutkan bagi bangsa-bangsa lain. Kebengisan dan kekuatannya menjadi kegentaran banyak bangsa. Namun, kejayaan dan kehebatan itu yang dikisahkan dalam bagian ini hanya akan menjadi kenangan. Bahkan tak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi baginya. Tak ada yang bisa dibanggakan dari kejayaan. Israel pernah jaya,
tetapi kemudian hancur. Babel jaya, namun juga runtuh. Jangan bangga dengan kejayaan, karena kelak ada masa pudar bagi kejayaan itu. Tak ada yang dapat dibanggakan selain hanya cerita akan kejayaan itu. Jangan menjadikan kejayaan sebagai tempat bersembunyi paling aman, karena kejayaan hanya menempatkan kita selangkah dari kehancuran. Allah memporak-porandakan kejayaan bangsa-bangsa karena di dalamnya selalu ada kecongkakan. Apakah kejayaan kita? Pangkat, kedudukan, uang, aset, atau hal-hal lain? Firman Tuhan hari ini memberi pesan bagi kita untuk melihat bahwa kejayaan adalah berkat Allah dan bukan untuk digunakan melawannya. Jangan memburu kejayaan sampai mengorbankan ketaatan sebagai umat Tuhan. Berjayalah jika kita selalu berlindung kepadanya. Mari kita berdoa. Hanya Tuhan yang kami andalkan di dalam pergumulan dan perjuangan kami di dalam hidup ini. Takkan pernah Engkau mengecewakan kami. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Bukan kejayaan, bukan kekuatan yang akan melindungi kami dan menolong kami, tapi Engkaulah. Engkaulah pelindung dan tempat harapan kami. Engkaulah Allah dan Tuhan kami. Di dalam-Mu kami hidup dan bersandar, ya Kristus. Amin.